Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu lagi, Ibu Nurlaili Rosyida, Guru Produktif TKJ, SMK Bina Karya Mandiri 2. Kali ini kita akan membahas tentang routing. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Routing dan router. Perbedaannya, routing dan router merupakan dua hal yang hampir sama. Routing adalah prosesnya. Router adalah alat yang akan melakukan proses. Pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan lainnya. Routing berdasarkan paket pengiriman data ada dua, routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Jadi dia langsung menuju ke host yang akan dituju. Routing tidak langsung adalah sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jadi routing tidak langsung itu bisa saja disebut dengan pengalamatan yang mampir dulu ke tempat lain baru nyampe ke tujuan. Konsep dari routing. Dalam jaringan WAN ada TCP atau IP sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju. TCP IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Selanjutnya, jenis konfigurasi routing. Minimal routing yaitu proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway untuk jaringan kecil dan stabil. Dynamic routing digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Selanjutnya, jenis-jenis routing protokol. RIP, Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan routing yang terhubung langsung. IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. OSPF, Open Short Path First. OSPF ini adalah rute redistribution, sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. EIGRP, Exit Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP untuk menghitung jalur terpendek sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. BGP, Border Gateway Protocol. BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah
lokasi dalam sebuah jaringan. ISIS Intermediate System to Intermediate System. ISIS adalah protokol digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Jenis-jenis router berdasarkan mekanisme. Router bekerja berdasarkan apa yang kita kenal dengan nama tabel routing. Tabel routing ini mampu memberikan komando dan perintah kepada router untuk dapat bekerja. Jenis router berdasarkan mekanismenya. 1. Router statis. Pengguna statis routing ini lebih mengarah kepada bagaimana sebuah router mampu untuk melakukan proses penghalaan dari suatu jaringan. Mekanisme di dalam proses penghalaan itu sendiri terdiri dari berbagai proses yang melibatkan apa yang kita kenal dengan nama tabel routing. Kelebihan penggunaan static router. Pengguna static router adalah terdapat semacam filtering oleh administrator, di mana administrator mampu untuk memfilter router mana yang boleh dilewati dan tidak boleh dilewati. Proses routing bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat dan bisa dilakukan kapan saja. Pengguna tabel routing ini akan mempermudah administrator dalam melakukan proses routing. User bisa melakukan request akses routing dari administrator sehingga tidak harus tergantung dari routing. Kekurangan dari penggunaan static routing, administrator wajib sepenuhnya memahami mengenai sistem dan juga komen pada tabel routing. Sangat membutuhkan ahli jaringan yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang routing agar static routing dapat beroperasi dengan optimal. Kemampuan administrator dalam membuat tabel routing baru sangatlah diperlukan, terutama ketika harus menghapus ataupun menambahkan jalur penghalaan. Tidak cocok untuk diaplikasikan pada sebuah jaringan yang sibuk, luas, dan juga banyak digunakan oleh user. Selanjutnya, router dinamis. Router statik atau static router ini proses penghalaannya atau proses routing murni diatur oleh seorang administrator. Maka pada dynamic routing ini proses routing akan berjalan secara otomatis dan juga dinamis. Kelebihan dari penggunaan router dinamis: sangat praktis dan juga efisien karena router bisa bekerja secara otomatis. Kerja dari administrator lebih ringan dan administrator tidak wajib memahami secara penuh pembuatan tabel routing. Sangat cocok digunakan untuk kebutuhan network yang besar, luas, dan juga sibuk. Misalnya saja kebutuhan routing pada ISP, baik baseband maupun broadband. Kekurangan dari penggunaan router dinamis: terkadang router bekerja secara otomatis
sehingga kita tidak bisa mengatur kemana sebuah jaringan akan pergi. Wireless router. Jenis router yang satu ini tidak spesifik, yang berarti bisa menjadi jenis router statis maupun router dinamis. Sesuai dengan namanya, router wireless merupakan jenis router yang bekerja tanpa menggunakan kabel dan mengandalkan koneksi wireless menggunakan media udara. Kelebihan yang dimiliki oleh router wireless adalah bisa bekerja baik sebagai static router maupun dynamic router. Tidak membutuhkan kabel sehingga sangat mudah dalam instalasi dan tidak repot. Dapat berperan sebagai access point sehingga bisa langsung terkoneksi dengan komputer dan perangkat lainnya menggunakan media Wi-Fi. Mudah diletakkan dimanapun. Tidak membutuhkan modem yang banyak untuk masing-masing komputer. Selanjutnya, jenis router berdasarkan pengaplikasiannya. 1. Router fisik atau hardware. Bentuk fisik yang nyata, mirip seperti hub ataupun modem. Kemampuannya yang besar dalam melakukan proses routing. 2. Router software. Sebuah program atau aplikasi yang memungkinkan sebuah PC dengan sistem operasi populer menjadi sebuah router. Router ini dapat diinstal di PC. Dengan menggunakan ini, PC dapat dioperasikan sebagai PC maupun sebagai router. Software yang biasa digunakan adalah WinGate, WinRoute, SeatGate, dan lain-lain. 3. Router PC. Router PC ini hanya mampu sebagai router. Router PC ini sudah jarang digunakan. Router PC ini hanya membutuhkan spesifikasi yang rendah seperti Pentium 2, RAM 64, harddisk 10 GB. Sekian dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.